forum Kristen yang mempertanyakan Islam dan mempolemikkan Islam, tapi kami nggak diizinin menjawab. Jadi kalian di sini kami challenge untuk membahas satu tema tentang agama kalian. Takutnya kalian ini adalah orang Kristen yang mengkritisi Islam tapi nggak ngerti agama sendiri. Beda dengan kami yang memahami kedua sisi. Nah, di sini tema kita adalah Tidak, siapakah Yesus palsu? Saya tidak lagi ngomong, Pak, Bapak panjang Katolik. lebar. Kenapa sih kesetanan mulu orang Kristen di sini nggak sopan-sopannya? Katanya punya roh Saya Tuhan. orang Ini mah Katolik. bukan roh Tuhan tapi iya, bukan kalau orang Anda Kristen, Katolik, orang Katolik. Anda kan Katolik. Kalau orang Katolik itu kan Katolik. punya Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Tuhan. Harusnya kalau kalian punya roh Tuhan, masa Tuhannya kejang-kejang gini? Saya belum selesai Ibu, ngomong loh. saya dengar Saya ibu belum dari bawah ini, ibu saya ini belum kejam-kejam selesai sekali ini. ngomong. Saya Ibu belum ini selesai ngomong. kejam-kejam sekali. Kenapa ini macam iblis nih? Iblis itu justru masuk ke serupa rumah orang, iblis. gangguin orang. Iblis Kalau itu menurut bersifat agama satu. kami itu kalau berbicara Iblis itu diskusi adalah serupa iblis. enggak, kau jangan bohong. Itu sudah. Kata Yesus yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya, apalagi yang menikmati kematian Yesus tentu lebih iblis daripada iblis sendiri. Kamu nggak tahu versi iblis? Iblis itu kata Yesus dalam Yohanes pasal ke-8 37 sampai 40 adalah yang menginginkan kematian Yesus. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus adalah si iblis, apalagi yang menikmati kematiannya seperti kamu. Paham? Naik komal orang kok malah kayak kesurupan setan. Katanya kalian kesurupan Tuhan. Kenapa jadi kesurupan setan? Kami aja yang punya komal nggak bisa bicara gara-gara kalian loh. Ada-ada aja sih orang Kristen-Kristen. Kenapa sih kalian itu bisa nggak sih kalian ke manusia-manusiaan bukan 100% ke babi-babian dan 100% kemanusiaan? Tolong dong bawalah esensi kemanusiaannya di sini. Kami juga pengen ngomong sama orang Kristen yang betul-betul punya sifat manusia, bukan 100% pig dan 100% human. Dari tadi nggak ada yang beres orang Kristennya naik ke sini. Ayo Eno, kamu mau diskusi atau mau apa? Silahkan dibuka camnya. Kita membahas siapa nabi palsu menurut Yesus. Saya bisa membuktikan yang memenuhi semua nubuatan tentang nabi palsu menurut Yesus adalah Paulus. Kamu bisa tidak membuktikan nabi palsu menurut Yesus adalah Nabi Muhammad? Ayo kita diskusi. Nggak usah ke babi-babian di sini. Kita nggak butuh. Jangan mentang-mentang kalian makan babi yang sudah kemasukan setan, terus kalian bawa roh-roh setan ke sini. Jangan. Sungguh bodoh yang sungguh-sungguh. Nggak boleh. Halo, Theo. Muslim dan Muslim. Oh ya, Kristen. Buka cam Theo. Halo Theo, buka cam. Halo, nggak bisa Ya, cam. buka cam. Oke, Bisa cam. kita Belum membahas bisa tema nih dia kita adalah followernya. Oh, nggak bisa. Ya, kita membahas Ya. tema kita adalah siapa nabi palsu menurut Yesus. Menurut kamu siapa nabi palsu menurut Yesus? Bawakan dalilnya, silakan Theo. Nabi palsu. Kamu Menurut masih Yesus. pernyataan tidak ayatnya di mana? Bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Bedakan pernyataan dan pertanyaan aja kamu nggak bisa, Theo. Apalagi bedain Tuhan sama manusia, Theo. Sungguh bodoh yang sungguh-sungguh deh. Sungguh nyata. Diskusi itu kan Ini mengenai bodoh dalil. yang sungguh Kalau kamu nyata. bertanya harus pakai dalil dong. Tadi kamu salah sebut, bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Pertanyaannya adalah siapa? Yesus atau Mesias Kristus palsu menurut Yesus. Dalilnya Sungguh bodoh yang nyata. Aduh, dalilnya adalah ini. Nabi mana? Ya, kamu bertanya pakai dalil. Mesias palsu itu mengaku Yesus. Oh ya udahlah kalau gitu kau. Awas kau ya, kau juga pakai dalil juga tuh. Dah ada si Tio nih. Ya mari kita lihat teman-teman. Kata Yesus akan datang Mesias palsu membawa nama Yesus. Matius pasal 24. Kau buka Matius pasal 24. Matius 24 ayat 24. 24 adekku Theo. Kamu habis makan babi? Matius Katanya 24 kamu habis makan ayat babi. 24 Theo. Oke. Matius 24 ayat 24 dibaca. Demikian firman Tuhan Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Nah, di ayat itu Yesus mengabarkan
yang penyesat itu bergelar Kristus. Maka siapakah tokoh yang menyesatkan ini yang dipanggil Kristus? Siapakah dia? Di sini nggak ada Kristus. Tulisan Kristus nggak. Aduh, Mesias itu artinya Kristus, Theo. Ini sungguh bodoh yang Kita berdebat pelan-pelan ya, sabar ya. nggak ada. Definisi Kita Mesias berdebat, secara Kak. umum. Kamu Definisi itu bukan Mesias- berdebat sama aku, nak jawab aja. Wih. Sabar ya, kita cari definisi Mesias secara umum. Nggak kedengeran Bang Yonat suaranya. Bang Yonatan Anda suaranya nggak kedengeran. Definisi Mesias itu bahasa Ibrani, sedangkan Kristus bahasa Yunani. Theo, belajar lagi, sungguh Anda sangat nekat. Sungguh ini bodoh Ini yang terlalu. Masih saya bicara kan? Masih saya bicara kan? Iya, kita bukan debat masalah definisi. Si Uniripa berstatement menggunakan ayat itu. Bentar. Tadi kata Uniriva, Mesias itu Kristus. Ya Allah, memang Mesias itu bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya Kristus. Ini sungguh bodoh yang sungguh-sungguh. Definisi Mesias dari bahasa Ibrani adalah seseorang yang diurapi. Nah, berarti kalau definisi Mesias palsu adalah seseorang yang diurapi, tapi dia itu palsu. Kan itu Mesias palsu definisinya. Itu si Paulus itu. Nggak ada gue, Bang. Itu si Paulus. Kita berdebat jak enggak sih? Sinyalmu kurang bagus, Dek. Signalnya jelek sekali. Seperti kelakuan orang-orang Kristen yang tadi naik ke sini, jelek. Halo? Iya, lanjut. Jelas. Iya, Ya. terus Sebab Mesias palsu, buka kurung. Nah, orang yang diurapin palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Di sini nggak ada kata Kristus, berarti ya pengertiannya nggak ada Kristus ya. Yang kemudian mereka akan mengatakan Astagfirullahaladzim. Dia bilang nggak ada kata Kristus. Sungguh sangat nyata. Ini bodoh yang terlalu. Enggak, gini aja. Kata Mesias Astagfirullahaladzim. itu sesudah ada Yesus atau sebelum ada Yesus? Ya Allah, ya kamu Allah. jawab. Udah kayaknya ini Mesias terlalu itu berat ya bentar, pasien bentar. ini. Terlalu- Ya turun dulu ya. Terlalu Ini berat. itu Masa terlalu bedakan? Ini sama kayak botol RK ini tahu. Napon. Enggak, ini betul-betul yang orang gila yang bersungguh-sungguh. Masa dia nggak tahu kalau Kristus itu adalah bahasa Yunani dari Mesia. Pak Pendetanya naik lagi gantian ya Pak Pendeta ya. Ya, Beta Hita Beta open Hita. cam. Beta Hita open cam. Tema kita adalah siapa nabi palsu menurut Yesus. Baik. Ini agak. Oh iya teman-teman, Tunggu, Beta aku Hita. tenangkan dulu Bang Uniripa ya. Aku tenangkan dulu hati dulu biar agak Baik. ada video. Siap, Beta Hita. Diam. Uni sebelum kita ini ya, buat teman-teman Kristen yang penasaran dengan kesaksian saya kalau saya ini dulu adalah di gereja Mesianik, teman-teman bisa langsung nonton video saya. Ya. Oke, Star ini berisik banget. Nah, teman-teman bisa lihat ya di YouTube saya 471.000 subscriber. Siapa sangka Natasha dulu teman satu gereja Yonatan Nandar. Bisa dibaca ya? Bisa di ini. Uni izin dulu sebentar ya nih ya. Ini juga dia lihat nih. Ya, dengerin ya. Pendeta ini siapa namanya itu? Pendeta Pamili. Dengerin ya. Tar dulu teman-teman, izin mengganggu sedikit waktunya. Nih, ini bisa lihat di YouTube saya ya. Nggak usah ngomongin yang dulu-dulu apa sih lu? Oh iya, oke. Lu nggak move on dari gua lu. Saya ngomongin yang dulu terus lu. Iya. Sabar dulu. Iya. Ini teman beda dulu nih, Mesianik nih, gereja Mesianik dulu nih. Mana suaramu?
Nih teman gereja Mesianik dulu dia nih. Ala-ala Arab Lu, sekarang dia. Dulu ala lu Ibrani. nggak usah ngomongin yang dulu-dulu ah. Apa sih Oh lu? iya iya, oke oke Nah, oke. ini ya oke. teman-teman ya. Lu nggak gini teman-teman bisa ditonton di YouTube saya. Ini orangnya masih ada sekarang, masih Kristen, namanya Tasya. Silakan tanya ke Tasya. Dia dulu satu gereja dengan saya. Oke, udah itu aja ya. Terserah. Oh ya, Saya nggak pendeta, mau. kalau kau nggak terima ya udah, kami nggak perlu juga menjelaskan diri kami kepada kau. Pak, emang kau siapa? Petugas sensus kau? Nah, betul. Silakan tanya ke Tasya saja. Ya, itu Tasya Kristen bukan Islam. Oke, kita ke materi. Dan teman-teman, materi kita adalah siapakah Mesias palsu atau Kristus palsu menurut Yesus. Dan kami bisa menunjukkan buktinya tertuju kepada Paulus dan roh-roh jahat yang datang kepada para orang-orang yang mengaku menyembah kepada Kristus tersebut. Salah satunya adalah orang-orang yang mengatakan akulah Yesus. Dan mengatakan akulah Alfa Omega. Kenapa kami katakan itu terindikasi bahwa itu Yesus palsu? Ini suara siapa nih? Suara Bang Nathan Nandar kedengeran nih. Ini dulu. Suara napasnya kedengeran. Karena Yesus anak Maria asli itu sangat rendah hati. Dia selalu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Sementara Mesias yang mengaku-ngaku Yesus ini mengaku segala kuasa telah diberikan kepadaku. Sama persis seperti perkataan iblis. Makanya terindikasi banyak Mesias-Mesias palsu yang ada di dalam Bible. Pertanyaannya, siapakah Mesias palsu menurut Yesus dalam kitabnya orang Kristen? Maka hak jawab ada pada orang Kristen. Siapa yang mau menjawab dulu? Beta Hita atau Ishak Daka? Silakan dijawab. Bang Ishak. Oke, Ishak Daka, silakan dijawab. Mohon izin, Bang, ya. Siapakah? Ishak Daka jangan merokok. Ishak Daka. Jangan merokok. Ishak Daka nanti Anda kena report nanti. Bukan kami yang kena duluan, report. atau saya duluan, Bang Iya. Ishak. Mohon izin, Bang. Beta Ita duluan. Oh, siap. Oh, Terima Beta kasih, Hita, Bang. silakan. Bang Endang Sunandar, mana fotonya nih? Apa kameranya mana? Tema itu, Aduh, udah itu itu temanya. tema kita. Aduh, kok ribet banget sih? Baik. Ada Uniripa kok. Oke, baik. Begini, Uniripa, di situ kan yang di ayat 24. Loh, kok repot? Begini, Bang Uniripa. Nama-nama. Katakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Begitu kan? Itu bunyinya Uniripa kan? Ya. Ya, baik. Nah, untuk menjawab itu Bu Uniripa, terlebih dahulu Mesias sama Kristus itu adalah arti yang sama di dalam Kristen itu adalah sang juru selamat. Betul ya Uniripa ya? Iya. Ya, betul. Bukan. Jadi, hah? Siapa bilang juru selamat salah? Yang juru selamat itu artinya dari kata Mosia. Mesias itu yang diurapi. Bedakan antara Iya, Mosia Mesias. dengan Mesias. Mesias. Beda Mosia. Ya Allah, ini orang Kristen kenapa pada diajarin umat Islam sih? Aduh. Mosia akar kata berbeda dengan Mesias. Yasha berbeda dengan kata Mesias. Mosia Begini, artinya begini. penyelamat, Begini, juru Pak. selamat tuh. Begini, Jangan begini. begini dulu. Begini. Anda kalau nggak ngerti jangan saya kalau gini Loh, ya. kok kamu Saya yang kalau paling sudah mengerti dalam belajar. agama Kristen? Loh ya udah Anda yang kalau gitu loh. Baik. Emang bener Gini kok aja. Mosia dengan Kita langsung ke nabi palsunya ya, Astagfirullahaladzim. Nandar ya. Tunggu Bang Mosia itu Beta. artinya Bang penyelamat. Beta. Baik. Kita tidak mau membodoh-bodohi umat rakyat ini. Bentar dulu, Anda jangan bicara dulu. Ini saya mau ini nih. Tidak boleh di sini melakukan penyesatan dan pembodohan dengan mempelintir arti suatu diksi dalam bahasa aslinya ataupun bahasa Indonesia. Kata Mesias dengan Mosia itu berbeda. Tidak ada satupun kata Mesias artinya juru selamat. Karena juru selamat itu diambil dari bahasa Ibrani yang akar katanya berbeda, yaitu Mosia. Nggak tahu ya akar katanya beda kan Bang Yontan Nandar ya. Sementara Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Tolong kalian Kristen jangan kalian salah-salah. Ini agama kalian kok bisa kalian nggak ngerti? Masa antara Mosia dengan Mesias nggak bisa bedakan? Mau saya tunjukkan literasinya? Pak ini Jangan bicara Orang kalau Anda berbicara. tidak mengerti dulu Ishak Daka. Kalau Anda, saya tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Kalau ada orang Kristen di hadapan saya memprintir istilah yang ada dalam kitab kalian, tetap saya tidak terima. Tolong kalian ini jangan memplintir. Mesias dan Mosia itu beda. Tolong Bang Yonatan Nandar mungkin dibantu pakai bahasa Ibrani itu. Masa mereka nggak bisa bedakan Mosia sama Mesias? Terus kita mau diskusi Boleh, panjang nih. kali lebar sama mereka. Bedain Mosia sama buka- Mesias aja nggak bisa kok.
Itu Mau bukan nggak aku buktikan? itu bukan Mosias. Mesias itu artinya adalah yang diurapi, bukan juru selamat. Juru selamat itu Mosias. Ya Allah. Silakan Sakit. Uni Ripa bisa baca enggak? Itu Mesias, bukan Mosias. Itu kan diurapi, Baca Uni Ripa, baca. Jangan bodoh-bodohin orang, kamu bisa. Baca. Itu Mesias, Dudul, Inilah bukan Mesias, Mosias. artinya Kalian itu bisa baca itu enggak? Mesias. Baca Itu enggak? Bisa Mesias. baca enggak kalian? Bisa baca Bisa, enggak? kan sudah baca. Istilah Ini Mesias kenapa sih berasal kok- dari bahasa Ibrani yang artinya dan Masiah yang berarti yang diurapi. Kamu bisa baca enggak? Lu tadi bilangnya iya, Mosias, Dudul. Lu Mesias. tadi bilangnya juru selamat. Masiah. Iya, kata lu Mesias itu sama dengan juru selamat. Salah saya bilang. Karena kalau kata juru Mesias. selamat, iya tadi kau bilang Mesias itu artinya juru selamat. Di Ya dalam bahasa Indonesia itu Allah. Mesias. Udah ini jelas ya. Mesias. Enggak, Bang Yonatan bantu ajarkan orang-orang Kristen yang Kok bodohnya kamu nggak sungguh-sungguh terima ini gitu dulu. loh? Bukan nggak terima, Sabar. tapi biar Bang Yonatan kita di sini Beta ngajar, Hita bukan gua memperbodoh. ajarin ya. Tuh ya Beta Allah, Hita kok gua bodohnya ajarin kita mau nggak? jadi seorang Kristen Nggak, sih, ya Allah. biar teman-teman Kristen yang lain tidak salah, gua ajarin mau nggak? Loh, ngapain kita belajar Loh. sama yang Ya udah kalau gitu Oh. diam. Udahlah. Ya udah kamu diam. Kamu turun aja. Kami nggak sudi bersama orang-orang bodoh. Ya Bang Yonatan benar kajian dulu Mesias dan Mosias, tolong Bang bantu aku Bang. Pakai bahasa Yunani Ibrani Bang. Mohon maaf nih. Ternyata mungkin masih banyak orang Kristen yang bodoh lainnya. Suaranya kedengaran Bang. Mungkin banyak orang Kristen yang nggak tahu hal ini. Ini bahaya nih mereka nih. Mesias sama Mosias aja mereka nggak bisa bedain. Nih teman-teman, aku kasih tahu ilmu gratis ya. Ilmu ini didapatkan bukan hasil dari mimpi, tapi kita belajar bahasa Ibrani ke More Sapri. Saya sampai 3 tahun belajar sama More Sapri. Kita Lihat sama-sama murid More Sapri Saleh. Iya. Ya, Uniripa murid More Sapri Saleh, aku juga sama. Nih teman-teman ya. Aku tunjukkan dalam 2 bahasa. 3 bahasa, Indonesia, Ibrani dan Yunani. Kita lihat teman-teman. Nah, ini ya. Ya, Lukas kita 2 Lukas 2 nomor 11 ini juru selamat ada, Kristus ada ya. Benar nggak? Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, ini tuh gara-gara koma jadi salah. Jadi terjemahan yang benar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, kita baca di dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya. Hoti etexte humin semeron soter. Hari ini telah lahir bagimu soter nih. Jadi kalau juru selamat dalam bahasa Yunaninya itu soter. Soter ya. Ingat, juru selamat dalam bahasa Yunaninya itu soter. Os estin Christos, sedangkan yang diurapi teman-teman ya, yaitu Kristus, itu dalam bahasa Yunaninya tetap Kristus. Kurios and Volei David. Jadi terjemahan yang benar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Enggak, tapi bingung ya, mereka Kristen ngakunya pinter ngajarin kita, tapi mereka nggak bisa bedain Mosias dengan Mesias. Luar biasa. Nah, iya, Soter betul. dengan Kristus nggak bisa bedain. Gimana nggak sesat kalian? Sabar dulu Tewenda. Sabar Bang dulu. Tuenda, kita lagi kajian Bang. Kita mau mencerdaskan orang Kita lagi kasih nggak mau ilmu. membodoh-bodohi. Kita nggak dibayar, Nih, nggak minta perpuluhan loh. Capek lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat dalam bahasa Ibraninya apa? Kristus dalam bahasa Ibraninya apa? Kita baca nih. Hayom hari ini. Hayom hari ini nolat telah lahir lahem bagi kalian apa ini? Mosia. Nah, Mosia itu artinya juru selamat. Ya, Beir David di kota Beir Daud. David, ya. Beir ya di kota Daud. Hamasiah. Hamasiah tuh. Mosias Tuh. dengan Hamasiah itu akar katanya Itu sama beda. sebenarnya ya. Akar katanya sama nggak Enggak, sih? beda kan? Uni. Yang satu pakai Beda, kalau Yasha mau- kan, Mosiah Yasha. Kalau Hamasiah pakai Ah. apa? Akar katanya, soresnya. Oke. Baik. Kalau apa namanya itu Mosia itu Yasa. Kalau Hamasiah coba kita lihat di Bubble Hub-nya nih ya. Ya, kita lihat Bible Hub. Sebentar. Aneh orang Kristen dikasih ilmu malah kejang-kejang kesetanan, sementara Edis ngasih penyesatan malah di situ haleluya. Emang kalian ini kayaknya habis makan babi yang kesetanan deh, makanya jadi kesetanan. Pakai Holy Ghost kenapa ke sini? Heran deh.
Masa kalian mau ngajarin, mau diskusi sama kami bedain Mosia dengan Mesia aja nggak ngerti? Sok-sokan Mesia katanya juru selamat. Sejak kapan itu diterjemahkan? Mesia itu yang diurapi. Ya Allah, Mesia sama Mosia aja nggak bisa bedain loh. Ngaku-ngaku Kristen pinter mau ngajarin kami umat Islam. Kita berdua nih belajar sama Mores Saprisale, seorang pengajar bahasa Ibrani yang bahkan sudah terkenal membuat kamus bahasa Ibrani. Saprisale itu nggak kaleng-kaleng, udah pernah tampil di TV One. Itu guru kita Betul. berdua. Ih, Betul. Ntar dikira ya. dikira kita kaleng-kaleng kali ya Bang Yonat ya. Kita bahkan bayar lagi ya. Gila kita kita demi ilmu kita keluarin uang nggak sedikit loh. Kalian pikir kita apaan? Diajarin malah nggak terima. Kalian kalau memang bodoh ya udah bodoh aja, jangan ajak-ajak kami gitu loh. Kalau kalian lebih senang dengan pembodohan sana. Jadilah bodoh yang sungguh-sungguh. Kami tidak Oke. mau karena kami rakyat Indonesia harus mencerdaskan anak bangsa. Ntar nih ya, Keluaran 29 ayat 29. Keluaran 29 ayat 29. Du. Tapi memang mereka ini selama ini nih. selama ini Beda mereka nih. memang menganggap loh. Mereka menganggap bahwa Mesia itu juru selamat artinya, Bang. Itu Masyahah. Kalau Mesias itu. Itu ada di Keluaran mana? Di Keluaran 29 ayat 29. Kita lihat bahasa Indonesianya. Nih, tuh. Yang diurapi dan ditahbiskan. Jadi kalau Mesias itu Masyahah. Kalau Mosia dari kata Yasha. Yasa, yang menyelamatkan, Yasa. Makanya ada Yehoshua. Yosua itu artinya Tuhan menyelamatkan. Oke, kita lanjut ke tamu kita Yehoshua. nih. Baik. Sudah kita kasih ilmu gratis ya. Kalau kalian masih memilih untuk jadi bodoh yang sungguh-sungguh, kami udah lepas tangan ya. Yang penting saksikan ya Allah, kami sudah memberitahu kepada mereka. Kalau memang mereka memilih untuk jadi bodoh yang sungguh-sungguh, kami berlepas diri. Itu urusan mereka. Halo Tuenda, Muslim dan Muslim silakan buka cam. Kita membahas Nabi palsu menurut Yesus. Halo Tuenda. Buka mic-nya Tuenda. Tuenda, buka mic-nya. Bang Yonat, ini di-record nggak sih? Ini kita kasih ilmu gratis sama mereka, di-record dong. Biar bisa Enggak, anak cucu kita tahu nanti. Kalau TikTok ini kan ada hasil ininya, hasil Iya, live-nya. tapi nanti. Gini ya. Iya, Tuenda. Gini. Bentar dulu, Tuenda, diam dulu. Gini, Bentar dulu ya, Ya. Tuenda ya. Gini Bang Open Yonat. cam, Bapak. Biar Open cam. biar nanti anak-anak kita tahu kalau kita yang ngajarin mereka beda antara Mesia dengan Mosia. Biar mereka nggak ngaku-ngaku Iya. lagi. Soalnya mereka suka ngaku-ngaku pinter loh. Memang kamu ajarin anak-anak kamu ajarin Mesia. Ngomong apa sih, Pak? Nah, maksudnya Mbak kan udah bilang begitu anak kami. Ya, open cam dulu, Pak. Open cam, Pak. Open cam dulu, Pak ya. Open cam. Ada nggak sih yang Open cam. sehat, yang Kristen ya ke Open sini yang cam, bisa open diajak cam. ngobrol? Nih, kita lihat bahasa Ibraninya dulu nih ya, biar bisa teman-teman cek. Nah, nih teman-teman ya. Ini Imamat 4 ayat ketiga nih. Hakohen Hamasyiah. Jadi Hamasyiah itu akar katanya ini nih. Nah, Hamasyiah akar katanya kita lihat. Nah, ini nih. Nah, akar katanya itu Masia ya. Masiah, dibacanya Oh beda Masiah. ya dengan kata Yasha ya. Kalau Beda, makanya teman-teman jangan terkecoh ya. Mosia dengan Mesiah itu beda, jangan mereka nggak disamakan. ngerti. Nggak Dan paham. makanya selama ini kita diskusi itu kita selalu beleng-beleng dengan mereka karena kita kaget. Sejak kapan kata juru selamat itu terjemahan dari Mesia? Mesia itu artinya diurapi. Mosia baru artinya juru selamat. Nah, Mosia itu bukan cuma Yesus. Ehud juga Mosia. Mesia bukan cuma Yesus. Daud juga Mesia. Apa yang kalian bangga-banggakan dari Yesus yang dikatakan Mosia dan Mesia? Bukankah sebelum Yesus sudah ada Mosia dan Mesia? Nah, tema kita kali ini adalah siapa nabi palsu menurut Yesus. Kalau kalian memilih untuk bodoh sungguh-sungguh nggak apa-apa. Kami hanya mau menyampaikan aja. Silakan Bang Tuenda. Ya. Tema kita adalah nabi palsu menurut Yesus. Mau menjelaskan atau mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Open cam dulu, ini bisa open cam semua nih. Hong Leong, open cam. Kalau nggak turun. Open nih. Open cam, Aneh ya Bapak. mereka nih ya. Mereka nih semua nih. Kenapa kok mereka mengakunya punya Holy Ghost?
Tapi kenapa mereka tuh justru kelihatan kesurupan setan di hadapan kita berdua ya? Ya takut ya? lah. Apa mereka tuh takut kita ajarin sesuatu yang mereka sendiri tuh sok tahu, kayak si Patia tadi kaget. Mungkin si Patia tadi kaget dia ya, wah ternyata gue goblok banget kata dia kan, masa gue nggak bisa bedain Mesias sama Mosia, mungkin gitu kali ya bang ya. Iya. Dalam hati Betul, nyesel gue masuk ke situ kata dia kan, gue pikir gue bisa ngajarin si Ripa sama si Nanda, tahu-tahu gue yang diajarin, mungkin gitu kali ya. Iya. Napasnya bang Nanda kedengeran. Ya Iya, oh halo, iya, terlalu. Iwan Pratanata, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum Muslim. Ya, Bang, kita prioritaskan yang non-muslim aja karena tema kita itu tema Kristologi ya, bukan tema intern Islam ya. Kita Oke, prioritaskan oke, ya. Oke, terima Oke, kasih Bang oke. Iwan. Ya, Waalaikumsalam. yang muslim nyimak di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita ini mencerdaskan. Kita kasih gratis, nggak minta perpuluhan. Kenapa kalian di sini malah kejang-kejang? Kita lebih pintar daripada kalian. Halo Bang John Baik. Kejang-kejang. Halo Kak. Ya. Muslim dan muslim. Non Muslim. Ah, Bang John, di sini adalah room edukasi di mana kita bertugas untuk mencerdaskan umat, bukan memperbodoh dan menyesatkan. Tema kita tema Kristologi kali ini tentang Yesus. Siapakah nabi palsu atau Mesias palsu menurut Yesus? Abang bisa berdiskusi dengan kami? Boleh. Oke. Baik. Saya akan paparkan dulu ayat-ayat nabi palsu menurut Yesus. Persiapkan diri Anda membaca ayat tersebut dan Anda pegang ayat-ayatnya. Pertama, dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka. Tunggu bentar. Itu fotonya foto siapa? Nggak tahu kenapa masalah itu yang Anda bahas. Itu lihat aja di Google banyak foto kayak gitu. Nggak usah dibahas, ngapain? Loh, kok Anda marah? Emang foto itu ada kok. Anda lucu. Kalian Kristen punya foto Tuhan di rumah kalian kulit putih, kalian bangga-bangga. Giliran dia kulit hitam, kalian gak terima. Seolah-olah Tuhan kalian tuh harus kulit putih, gak boleh kulit hitam. Jangan rasis, ya. Ayo kita bahas ini. Enggak, saya kan kemarin. Jangan rasis, Aduh, Bang. di sini bukan tempat Kuningan. curhat. Kita di sini Kenapa nggak naik? sedang diskusi. Kalau- Kita diskusi di sini, ya, kita diskusi. Nah, Matius 24 nomor 4 sampai 5. Di sini Yesus mengatakan, Mesias palsu itu nama gelarnya adalah Kristus atau Mesias. Nah, siapakah nabi palsu menurut Yesus dalam Matius 24 yang bergelar Kristus? Bisakah kalian menunjukkan kepada kami di zaman Yesus orang itu sudah ada? Kalau tidak ada, biar kami yang tunjukkan. Ada indikasi bahwa telah ada orang-orang yang mengaku sebagai Yesus padahal dia nabi palsu. Nah, sekarang Anda mau menjelaskan atau menjawab atau bertanya atau menjelaskan, silakan. Enggak. Aku mau bertanya boleh? Silakan. Ah. Kata Ripan apa? Ini siapa namanya kakak ini? Rifa. Nah, Uniripa. Kemarin janji mau ketemu sama Edis TV, tapi kita undang nggak datang. Gimana ini benar? Jangan kau tipu aku, botak. Mana ada si Edis ngundang aku. Kau penipu kali. Aku udah nunggu setengah jam di situ nggak dinaikkan, botak. Kau memang nggak tahu malu loh. Aku nunggu. Kau pikir aku bodoh? Semalam Bahkan aku ku lagi nunggu undang. Edis itu aku live. Kau undang. Kau ngundang. Edis ngundang nggak? Nggak tahu malu, botak ini loh, bang. Udah lah. Bukan itu Kok maksudnya kau gini ini loh. lucu loh. Kau nih soal lebih istri Edis kau. Yang ngundang kau. Kau pikir Edis mau naikin aku? Gimana Edis mau naikin aku ketika pertanyaanku bertanya tentang mana lebih kuat Edis, Tuhanmu atau nabiku? Mencret. Aneh kau yang ngundang kau pulang. Lucu orang Kristen nih ya. Si Edis yang buka komal, dia yang ngundang aku kata dia. Yang buka komal si Edis, kau yang ngundang aku. Maksud kau sharekan live-nya gitu terus aku naik. Kau pikir aku goblok? Lama nunggu berharap si Edis naikin. Edis nengok Rifayah di Putri ini dan Yonatan Nandar ini udah kencing di celana duluan. Karena dia tahu nggak terkalahkan kami berdua. Ketika si Edis mengakui bahwa dia penyembah kelamin, itu aja udah membuat aib agama kalian. Ketika si Edis mengakui bahwa Tuhan kalian Raja Seks, itu udah aib bagi agama kalian. Karena memang dia tidak bisa menjawab ketika menuduh Nabi Muhammad Raja Seks. Justru Tuhannya di pahanya tertulis Raja di atas segala raja.
Sungguh bodoh yang sungguh-sungguh, saudara. Edis itu malu karena ternyata yang bergelar raja di atas segala raja bertato di paha adalah Yesus. Edis itu malu membandingkan kekuatan Nabi Muhammad yang 30 pria, Tuhannya nggak kuat. Naik keledai saja dibantuin. Itu adalah penghinaan kepada manusia berkelamin laki-laki. Masa laki-laki punya kekuatan kalian hujat, sementara laki-laki yang tidak punya kekuatan sama sekali kalian banggakan? Itu lucunya logika kalian terbalik. Giliran ditanya sama Edis, mana lebih kuat? Nabiku atau Tuhanmu? Turun Ripa, kata dia. Kenapa? Edis bisa menginjili nenek-nenek. Sama perempuan yang suka ketawa-ketawa, yang cuman bilang nekat yang nyata, nekat yang nyata. Kita mah gak kayak gitu. Kita ini diskusi pakai literasi, bukan cuman kalian yang tak separuh lah. Kalian apa gitu? Kalau cuman kayak gitu nggak perlu sekolah. Mending jadi ODGJ aja ngaku-ngaku Intel. Ini room edukasi di mana kita membahas tema yang polemik, yaitu kalau kalian menuduh Nabi Muhammad SAW Nabi palsu, pertanyaannya di mana kisi-kisi yang dipenuhi oleh Nabi Muhammad yang disampaikan Yesus? Justru saya bisa buktikan semua pernyataan Yesus tentang Nabi palsu justru digenapi Paulus. Itu yang kita bahas. Bukan malah kalian berbangga diri melihat orang yang mengaku menyembah kelamin Yesus. Edis ditanya, Edis, iya Ripa, apakah segala sesuatu yang ada pada Yesus adalah Yesus? Iya. Apakah tangan Yesus Yesus? Iya. Kelamin Yesus adalah Yesus? Iya. Yesus adalah sembahanmu? Iya. Setara kelamin berarti. Oh, jadi Muhammad tidak berkelamin? Loh, kok Nabi Muhammad tidak berkelamin? Tidak ada istilah kelamin manusia adalah manusia. Ketika saya bilang kelamin Yonatan Nandar bukan Yonatan Nandar, bukan berarti Yonatan Nandar nggak punya kelamin. Kampuang gadang. Itu beda tuh. Itu beda lagi tuh. Itu Yeskiel 23:22 tuh gadang. Seperti keledai dan kuda jakarnya. Jadi, kalau kalian di sini mau saya diskusi sama Edis, pertama, yang butuh siapa? Edis kan? Ya ke sini biar kami ajarin Edis. Kalau kalian suruh kami ke tempat Edis, emang Edis siapa? Nggak pernah kuliah teologi. Penyembah Yesus kata dia depan kalian, padahal dia Unitarian. Sungguh nekat yang sangat nyata. Rosaline jangan kasihan sama saya. Kasihanilah Yesus yang di dunia babak belur naik ke surga ternyata tidak punya otoritas. Karena kau lucu. Kau maksa-maksa aku tempat Edis sementara kau bukan bininya Edis. Lucu kau. Enggak, gini loh. Kan kemarin Oke, udah. Udah turun Saroni kau. naik ke siapa? Duh. Enggak, si John ini nggak bisa diskusi. Dia nggak ngerti apa-apa tentang agamanya. Dia nggak paham. Nah,